Sebelum mulai, Mimin ingatkan kalau Mimin akan update cepat video Miroku-chan Season 2 ini. Jadi jangan lupa subscribe ya. Nah, di episode sebelumnya, kita diperlihatkan dengan pertemuan Julia dan juga Shindou Rom. Julia menyangka bahwa Shindou hanyalah seorang penipu ulung yang memanfaatkan orang lain. Namun, ternyata di akhir cerita, dia menarik kata-katanya kembali karena mendengar bahwa Godmother adalah teman lama Shindou. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Yuk langsung aja kita masuk ke cerita. Episode ke-9 season kedua ini berjudul Kenapa Godmother mengunjungi teman lamanya. Panel dibuka dengan memperlihatkan Godmother yang sedang berada di sebuah rumah yang jika dilihat dari backgroundnya berada di kaki pegunungan. Terlihat seseorang yang tak kalah tua datang dari arah belakang membawa secangkir teh yang masih panas. Terima kasih sudah repot-repot datang. Senang bisa bertemu denganmu lagi, Mitsue, ucap lelaki tua itu. Syukurlah kau masih sehat dan bugar juga, balas Godmother. Sambil melihat sebuah kandang, Godmother bertanya, dulu kau punya anjing? Lelaki itu menjawab, aku temukan dia terlantar. Aku tidak tega membiarkannya. Hitung-hitung, aku ada kerjaan sehari-hari juga, balasnya. Lelaki tua itu lanjut bertanya, apakah dia ada di sini? Iya. Sepertinya dia tidak muat di kandang, jawab Godmother. Di sini, terlihat sepertinya kakek tua itu tidak dapat melihat roh. Namun, penglihatan Godmother malah menjadi semakin baik lagi. Oh iya, aku harus kembalikan itu padamu kan? Itu alasanmu datang kemari kan? Tanya si kakek. Nah, panel berpindah. Kini, si kakek sepertinya memberikan sesuatu kepada Godmother. Silahkan, ini milikmu. Sambil menyerahkan sebuah peti yang terikat dengan simpul rapi. Sudah kurawat itu dengan baik, sekarang masih bagus seperti baru, kata si kakek. Namun, setelah mendapatkan barang itu, Godmother langsung buru-buru pamit pulang dan berkata, terima kasih, aku berhutang kepadamu. Syukurlah kau yang aku titipkan ini. Sebelum Godmother benar-benar pergi, si kakek bertanya, ngomong-ngomong, mau kita kembali seperti dulu? Tidak, jawab Godmother tegas. Melihat percakapan ini, sepertinya di usia muda mereka sudah menjalin hubungan yang sangat dekat. Namun, entah karena apa, kini mereka berpisah. Panel lalu berpindah ke sekolah. Terlihat Jen sedang mengajar dan memperingatkan muridnya tentang drone mencurigakan yang selalu berkeliaran di sekitar sekolah. Terlihat juga Hana yang merentangkan tangannya sambil berkata, "Fuh, lapar." Melihat itu, Miko langsung bertanya, kamu nggak apa-apa, Hana? Mau roti? Tanya Miko. Di sini, sepertinya Miko masih merasa khawatir dengan kondisi Hana yang baru saja sembuh dari sakitnya. Dari dia bersikap terlalu berlebihan, sehingga membuat teman sekelasnya pun ikut membahasnya. Panel lalu berpindah. Miko kini pergi ke toko Godmother. Namun, lagi-lagi dia tidak ada di sana. Dia masih belum pulang, tanya Miko dalam hati. Dia pergi kemana ya? Katanya aku boleh mampir kalau aku butuh sesuatu. Miko masih berdiri di depan toko Godmother. Dia teringat dengan perkataan Godmother yang akan membantu urusannya dengan kuil itu. Selain itu, Miko juga khawatir bila mana roh kuil itu muncul lagi. Namun, tak selang berapa lama, tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang sangat aneh. Dia berjalan seperti manusia normal pada umumnya. Hanya saja makhluk itu memiliki kepala yang besar dengan mata yang berlubang. Miko berkata bahwa dia akan sulit terbiasa dengan kondisi seperti itu. Namun, hal yang tak diduga pun datang. Shindou muncul dari balik tembok sambil berkata, aku juga mau ngeteh, lanjut Shindou. Panel lalu berpindah lagi. Terlihat, di sini Shindou sedang membeli minuman dari mesin penjual dan memberikannya kepada Miko. Namun, Miko merasa bahwa Shindou adalah orang yang sangat mencurigakan. Hanya saja, Shindou bisa melihat makhluk halus seperti kemampuannya. Miko sendiri mengakui bahwa Shindou adalah orang yang paling baik penglihatannya dibanding orang yang pernah Miko temui sebelumnya. Setelah semua kecurigaan itu mereda, Shindou bertanya kepada Miko, jadi, adakah perkembangan urusanmu dengan kuil itu? Mendengar itu, Miko tersentak kaget.
Shindo juga berkata lagi bahwa dialah yang mengirim foto Miko kepada Godmother. Namun, di tengah rasa kagetnya, Miko bertanya, "Kau tahu kuil itu? Bisa kau beritahu sebenarnya itu apa?" Miko buru-buru bertanya, namun dihentikan oleh Shindo. Tenang dulu. Memangnya Nona Mitsue tidak mengatakan apapun? Aku ada waktu nih. Bagaimana kalau kita berbincang sebentar? Tawar Shindo. Nah, pada saat yang sama, Godmother datang hendak membuka tokonya. Namun, sesaat sebelum itu, datanglah kakek Shige menyapa. "Senang melihatmu lagi, Mitsue. Bagaimana pikniknya?" tanya kakek Shige. "Aku bukan pergi piknik atau semacamnya," jawab Godmother ketus. "Aku hanya pergi untuk mengambil barang yang sangat penting." "Apa ada sesuatu yang terjadi selama aku pergi?" tanya Godmother. "Oh, ada satu hal. Aku mati," jawab kakek Shige. Namun, Godmother dengan wajah datarnya berkata, "Tak mengejutkan. Kita yang sudah uzur berada dekat dengan ajal. Tapi meski begitu, rasa sedih tak terhindarkan. Beristirahatlah dengan damai, Shige. Aku pasti akan merindukanmu," kata Godmother. "Ngomong-ngomong, mantan muridmu tadi datang. Dia pergi dengan perempuan berambut hitam. Lelaki itu merencanakan sesuatu sepertinya. Syukurlah aku bisa memberitahumu sebelum aku pergi," lanjut kakek Shige, lalu menghilang. Mendengar itu, Godmother merasa sangat marah. Panel kini berpindah ke Hana dan Shindo. Terlihat mereka tengah mengunjungi suatu tempat. Shindo bertanya, "Di mana Hana? Bukannya kau ajak dia?" Namun, Miko bersikeras untuk tidak mengajak dan memberitahu Hana. Setelah perbincangan yang sangat panjang, tiba-tiba saja Godmother datang dengan pakaian dukunnya. Mau ajak mereka piknik, kemudian antar mereka pulang dengan selamat. "Sudah kubilang, jangan ke gunung lagi, Miko," bentak Godmother. Sementara itu, Shindo hanya menanggapi dengan santai. "Oh, aku suka sekali dengan kostummu itu. Pulanglah, Miko, biar aku urus dari sini," kata Godmother. "Tidak," jawab Miko tegas. "Ini salahku. Akulah yang membawa Hana ke kuil dan aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku. Aku akan pergi ke kuil itu." Dan chapter pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.